kita sekarang sudah sampai ke pembacaan yang ke-11. Hari yang ke-11 sudah. So thank you sebab bersama dengan saya sampai ke sekarang. Jadi kita akan membuat pembacaan untuk Desire of Ages bab 3 juga, nomor 36 hingga 38. So sebelum kita mula, let's pray together. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan atas berkat kasih Engkau, dan pada saat ini kami meneruskan pembacaan kami. Kiranya Engkau hantar malaikat Engkau untuk beserta dengan kami, agar kami mendapat sesuatu dari pembacaan kami hari ini. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami, semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. So jom kita baca. Bangsa yang telah dipanggil Allah untuk menjadi tiang dan landasan kebenaran sudah menjadi wakil-wakil setan. Mereka telah melakukan pekerjaan yang setan suka. Mereka melakukannya mengikut haluan yang memberikan gambaran yang salah tentang tabiat Allah, dan menyebabkan seluruh dunia memandang dia sebagai seorang lalim. Imam-imam sendiri yang bekerja di dalam bait suci sudah tidak tahu lagi arti upacara yang mereka adakan. Mereka tidak melihat lagi di balik lambang itu perkara yang dimaksudkan. Dalam mempersembahkan korban itu, mereka bagaikan pemain dalam satu sandiwara. Segala upacara yang diperintahkan oleh Allah sendiri telah dijadikan alat untuk membutahkan mata pikiran serta mengeraskan hati. Allah tidak akan dapat lagi berbuat apa-apa bagi umat manusia melalui saluran ini. Seluruh sistem itu harus disapu bersih. Penipuan dosa sudah mencapai puncaknya. Segala alat untuk memeras jiwa manusia telah dikerahkan. Anak Allah yang memandang dunia ini melihat penderitaan dan kemelaratan. Dengan kasih ia melihat bagaimana manusia telah menjadi korban kebengisan setan. Ia memandang dengan belas kasihan antara orang-orang yang sedang terjatuh, dibunuh dan hilang. Mereka sudah memilih seorang pemerintah yang menambat mereka kepada keretanya sebagai tawanan. Dalam keadaan bingung serta tertipu, mereka bergerak maju dalam barisan yang diliputi suasana yang suram menuju kebinasaan yang kekal, menuju maut yang dalamnya tidak ada harapan akan kehidupan, menuju malam di mana tidak ada lagi pagi datang. Alat-alat setan dipersatukan dengan manusia. Tubuh manusia yang dijadikan bagi tempat kediaman Allah sudah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Panca indera, urat saraf, hawa nafsu, anggota-anggota tubuh manusia dikerahkan oleh alat-alat gaib dalam pemanjaan nafsu yang paling hina. Meterai roh jahat sendiri telah dibubuhkan atas wajah manusia. Wajah manusia membayangkan roman muka bala tentera iblis yang sudah merasuki mereka itu. Demikianlah pemandangan yang dilihat oleh penebus dunia ini. Betapa dahsyatnya pemandangan itu untuk dilihat oleh yang maha suci itu. Dosa sudah menjadi satu ilmu pengetahuan dan kejahatan disucikan sebagai bahagian dari agama. Pemberontakan sudah berakhir begitu jauh ke dalam hati, dan permusuhan manusia sudah amat hebat terhadap syurga. Sudah dipertunjukkan di dalam hadapan semesta alam bahwa jikalau terpisah dari Allah maka tidak akan dapat dijangkat derajatnya. Suatu anasir hidup dan kuasa yang baru mesti dikaruniakan oleh Dia yang menciptakan dunia ini. Dengan perhatian yang besar, dunia-dunia yang tidak jatuh ke dalam dosa telah bersiap-siap hendak melihat Yahweh bangkit lalu menyapu bersih segala penduduk bumi. Jikalau sekiranya Allah melakukan hal ini, setan sudah siap untuk melaksanakan rencananya guna memperolehi bagi dirinya sendiri sumpah setia makhluk semawi. Ia telah mengatakan bahwa asas-asas pemerintahan Allah membuat pengampunan mustahil dapat diperolehi. Sekiranya dunia ini dibinasakan, nescaya ia akan mengatakan bahwa segala tuduhan itu terbukti benar. Ia sudah siap hendak melemparkan kesalahan kepada Allah dan menyebarkan pemberontakan kepada dunia yang di atas. Akan tetapi gantinya membinasakan dunia ini. Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkannya. Meskipun kebejetan dan perlawanan mungkin nampak di setiap bahagian wilayah asing, itu namun suatu jalan guna pemulihan tetap disediakan. Tepat pada masa krisis, tatkala setan tampaknya hampir memperoleh kemenangan, anak Allah datang membawa rahmat ilahi. Dalam segenap zaman, dalam setiap jam, kasih Allah selalu diberikan kepada makhluk-makhluk yang telah jatuh ke dalam dosa. Tanpa menghiraukan kesesatan manusia, tanda-tanda rahmat terus-menerus saja ditunjukkan. Maka apabila waktunya sudah genap, Tuhan dipermuliakan oleh mencurahkan ke atas dunia ini hujan rahmat penyembuhan yang amat lebat, yang sekali-kali tidak dapat dihentikan atau ditahan hingga rencana keselamatan terlaksana. Setan bergembira karena ia telah berhasil merendahkan peta Allah dalam manusia. Kemudian Yesus datang untuk memulihkan dalam manusia peta
ataupun peta penciptanya. Tiada seorang pun kecuali Kristus yang dapat membentuk kembali tabiat yang sudah dibinasakan oleh dosa. Ia datang untuk menghalau roh-roh jahat yang selama ini telah menguasai kemauan hati. Ia datang untuk mengangkat kita dari debu, untuk membentuk kembali tabiat yang telah bernoda itu sesuai dengan contoh tabiatnya yang ilahi, serta untuk menjadikannya indah dengan kemuliaannya sendiri. So, sampai sini saja pembacaan kita, di mana kita melihat apa yang dirancang oleh setan itu sangat licik kan. Jadi hari ini mari kita terus mendekatkan diri dengan Tuhan agar kita lebih cenderung ke arah kepribadian Tuhan, agar kita boleh berhadapan dengan segala kelicikan setan atau pembohongan setan ataupun godaan-godaan yang boleh menjatuhkan kita dan boleh menjauhkan kita hubungan kita dengan Tuhan. So, itu saja kita punya pembacaan hari ini. So, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah beserta kami sepanjang pembacaan tadi. Engkau berkati kami Tuhan agar kami senantiasa dekat dengan Engkau dan kami tidak jatuh di dalam penipuan-penipuan roh jahat setan. Terima kasih Tuhan, ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Berkati kami sepanjang hari ini. Semuanya saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So thank you guys. Thank you everyone for watching and God bless. Bye.